Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurrahma, NPM 1910013411044. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta. Kali ini saya membuat video untuk nilai ujian tengah semester teori dan praktek Penjas Kesrek dengan dosen pengampu. Soal yang pertama yaitu jelaskan dan praktekkan sikap dan posisi tubuh yang benar. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan gimana caranya sikap dan posisi berdiri. Sebelum itu, sikap dan posisi berdiri itu adalah berdiri dalam posisi tegap, leher dan kepala lurus, dan tulang belakang tidak menunduk atau tidak mengadah. Pandangan lurus sejajar tinggi mata. Kedua bahu agak terbuka, sejajar dan tegak. Kedua kaki sedikit terbuka seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan posisi tubuh yang benar dan tegak. Ini tampak dari depan. Nah, di sini tampak dari samping. Nah, seperti itulah posisi dan sikap berdiri yang benar. Yang kedua, sikap duduk. Sebelum itu, sikap duduk itu dengan posisi tegak, muka menghadap ke depan, posisi lutut dan panggul sejajar. Di sini saya akan mencontohkan. Duduk seperti ini, posisinya tegak, panggul dan kakinya menelapak ke lantai. Nah, ini tampak dari depannya dan ini tampak dari sampingnya. Kepala, bahu dan punggungnya tuh sejajar. Nah, begitu posisi tubuh ketika duduk yang benar. Yang ketiga, sikap dan posisi berjalan. Biasakan berjalan itu dengan tubuh yang tegak, tarik bahunya sedikit ke belakang, berjalan dengan yang tegak. Selama berjalan, kita bisa mengayunkan tangan dengan rileks, seperti ini. Nah, seperti itulah jalan yang dengan sikap dan posisi yang benar. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan beserta contoh gerak dasar, gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu adalah gerakan perpindahan tempat di mana bagian tubuh tertentu akan berpindah ke tempat yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu melompat. Pertama, saya berdiri di satu titik bagian di sini. Lalu saya melompat ke depan. Nah, itu dinamakan gerak lokomotor karena dari satu titik ke titik selanjutnya atau ke depan itu merupakan gerak lokomotor, yaitu perpindahan tempat. Yang kedua, gerak non-lokomotor, yaitu gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contoh gerak lokomotor itu seperti menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa dikatakan gerak non-lokomotor? Karena tubuh saya tetap berada di satu titik, tidak berpindah, tetapi saya melakukan suatu gerakan yaitu seperti menggelengkan kepala. Nah, seperti ini. Atau sedang saya berdiri seperti ini
mengayunkan tangan. Nah, seperti ini. Yang ketiga yaitu gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif ini adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Contohnya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah keranjang dan sebuah bola berwarna hijau. Di sini saya akan mencontohkan gerak manipulatif itu seperti apa. Salah satunya saya akan mengambil contohnya yaitu melempar bola ke dalam keranjang. Di sini posisi saya di sini berdiri tegak. Lalu saya melemparkan bola ke dalam keranjang. Nah, itu dinamakan gerak manipulatif. Soal yang ketiga yaitu membuat gerakan melatih togok membungkuk, melentingkan badan, meliuk-liukkan badan, dan memutar badan. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan melatih togok membungkuk. Membungkuk itu pertama kita mengambil posisi tegak, lalu membungkukkan badan ke depan seperti ini. Nah, itu dinamakan gerak membungkuk. Tampak dari sampingnya seperti ini. Dengan posisi punggung lurus dan arah mata kita ke bawah. Lalu gerak melentingkan badan. Sini saya akan mencontohkan gerakannya yaitu seperti ini. Tangan kita ke atas, lalu badan kita agak condong ke belakang seperti ini. Nah, ini tampak dari depan. Kalau dari samping seperti ini. Nah, seperti itu gerakannya. Yang ketiga yaitu meliuk-liukkan badan. Meliuk-liuk ke badan kita itu bisa seperti arah ke kanan. Nah, seperti ini. Meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Lalu gerakan memutar badan. Pertama kita berdiri dengan posisi tegak seperti ini. Letakkan tangan di pinggang semuanya. Lalu kita putar. Nah, seperti ini memutar badan. Kita putar bisa ke kanan, lalu putar ke kiri. Nah, seperti itu gerakan memutarkan badan. Soal yang keempat yaitu buatlah gerakan latihan pembentukan lengan, bahu, dan kaki. Yang pertama, mengayunkan lengan ke samping kiri dan kanan. Nah, saya akan mencontohkan ke samping kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu mengayunkan lengan ke depan dan belakang. Nah, gerakannya seperti ini. Depan ke belakang. Lalu mendorong benda yang tidak bergerak. Nah, contohnya seperti kita mendorong dinding. Kan dinding tidak akan bergerak walaupun kita akan mendorongnya kan dengan sekuat tenaga seperti ini. Lalu meloncat-loncat di tempat. Kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu contoh gerakan pembentuk unsur kesegaran jasmani. Apa saja? Yang pertama, kekuatan. Kedua, kecepatan. Tiga, kelenturan. Keempat, koordinasi. Yang kelima, ketepatan. Dan yang keenam, keseimbangan. Yang pertama, saya akan mencontohkan gerakan untuk kekuatan seperti squat jump. Saya akan mencontohkannya ya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itulah akan melatih kekuatan otot paha kita dan otot perut. Selanjutnya yaitu gerakan kecepatan.
Di sini saya akan mengambil contoh seperti lari di tempat ya. Awalnya kita berlari seperti biasa. Lama-kelamaan volumenya akan bertambah semakin cepat. Nah, seperti itulah gerakannya untuk melatih kecepatan. Yang ketiga yaitu kelenturan. Saya akan mengambil contohnya seperti mencium lutut. Pertama kita duduk dengan posisi lurus. Saya akan melihatkannya tampak dari samping ya. Yang kedua, kita letakkan tangan pada kaki. Lalu perlahan kita turunkan badan sampai bersinggungan. Nah, seperti ini. Nah, itu contoh gerakan kelenturan. Yang keempat yaitu koordinasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan seperti apa itu gerakan koordinasi. Saya mengambil contohnya dengan melemparkan bola ke dinding. Awalnya kita melemparkan bola dengan tangan sebelah kanan dan lalu menangkapnya dengan tangan sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu gerakan ketepatan. Seperti video sebelumnya, saya sudah memperlihatkan seperti apa ketepatan itu dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang. Pertama posisi saya di sini berdiri dan lalu saya melemparkan bola ke dalam keranjang. Nah, ternyata bolanya masuk ke dalam keranjang. Berarti itu adalah gerakan ketepatan. Selanjutnya, gerakan keseimbangan. Nah, saya akan mengambil contoh gerakannya seperti ini. Pertama-tama, saya mengangkat kaki ke belakang dengan tangan sebelah kanan. Lalu, lama-lama kita membungkukkan. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita dinamakan gerakan keseimbangan. Kenapa? Kenapa dikatakan dengan gerakan keseimbangan? Karena di suatu posisi ini yang awalnya kita berdiri dengan kedua kaki kita, lalu saya mengangkat kaki seperti ini, lalu saya berdiri dan menahan beberapa detik dengan kaki sebelah saja. Berarti itu sudah melatih gerakan keseimbangan. Soal yang keenam yaitu jelaskan apa itu TKJ dan buatkan 2 contoh gerakan TKJ seperti baring duduk dan loncat tegak. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu TKJ. TKJ itu adalah tes kebugaran jasmani, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmaninya dan mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya. Saya akan membuat 2 contoh gerakan, yaitu baring duduk. Yang pertama, saya akan mencontohkan baring duduk seperti apa. Nah, di sini saya akan meletakkan kaki di sini, lalu tangan saya di sini. Lalu kita baring, terus kita duduk. Nah, seperti ini. Terus lakukan. Nah, itu yang dinamakan dengan gerakan baring duduk. Yang kedua yaitu loncat tegak. Dengan posisi lurus di sini, kakinya agak dibuka sedikit. Lalu kita loncat seperti ini. Nah, itu dinamakan dengan loncat tegak. Sekian dan terima kasih. Semoga semuanya suka dengan video saya dan mohon bantuan like, share, and subscribe. Bye.